Kok bisa? Dibombardir seperti itu, dibantai seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Bukti nyata Pak. Action yang menjadikan orang-orang di barat itu masuk Islam. Bukan ceramah lewat saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sidang jamaah subuh yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam madina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana alal mahajjatil bayda la yazigu anha illa kana minal halikin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sidang jamaah subuh yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Barusan saja kita mendapatkan karunia yang sangat besar, yang sangat mulia, yaitu kita melaksanakan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Salat ini sebagai rukun Islam yang utama adalah surganya dunia. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan, bahkan merasakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia itu di dalam salat, maka insya Allah itulah yang akan mengantar kita kepada ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, insya Allah ta'ala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu, saudara sidang jamaah subuh yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya sengaja mengangkat tema Al-Quran. Kalau kita lihat di topik tadi, ibadah siam dalam narasi Al-Quran. Karena alhamdulillah kurang lebih mungkin sekarang sudah 110 hari atau lebih duka dan kesedihan kita yang mendalam terhadap genosida. Ini hasil dari pengadilan Mahkamah Internasional kemarin yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita khususnya di Gaza sana, Palestina. Luar biasa Pak. Ya, sudah hampir 27.000 korban yang syahid insyaallah ta'ala. Dalam rentang waktu yang cuma kurang lebih 100 hari. Syukran, Masya Allah. Makasih Pak.
dalam rentang waktu yang sangat singkat, 100 hari. Dengan jumlah korban seperti itu, ini krisis kemanusiaan yang sangat nyata. Akan tetapi Pak, satu pesan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita di sana, baik itu secara eksplisit maupun implisit, baik itu oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Palestina yang oleh sebagian media disebut sebagai milisi bersenjata, sebagian mungkin menyebut mereka teroris, kemudian rakyat sipil yang tidak berdosa, sebagian korban bahkan wanita dan anak-anak. Satu pesan yang mereka sampaikan kepada dunia dan juga lebih khusus kepada kita umat Islam ini, yaitu Al-Quran. Ya. Kita masih ingat Pak, 4 bulan yang lalu kurang lebih, saudara-saudara kita di sana, di Gaza sana, melakukan acara khatam Al-Quran dalam 1 kali duduk, menyetor hafalan. Ya, jadi mereka punya acara itu disebut dengan Tajul Waqar. Taj ini apa ini, topi raja? Apa namanya itu Pak, topi raja itu? Ya, mahkota, kehormatan. Tajul Waqar terjemahnya. Ini tentu merujuk kepada keterangan tentang penghafal Quran ini akan memberikan mahkota kehormatan kepada orang tuanya. Acara itu dihadiri oleh semua kalangan di Gaza, mulai dari anak-anak yang belum balik sampai sebagian kakek-kakek dan nenek-nenek yang ikut acara itu, dan juga dari berbagai profesi. Kalau kita lihat video laporannya itu, ada yang petugas keamanan, ada yang dari kesehatan, ya apalagi kalau mahasiswa, pelajar dan seterusnya, jumlahnya lebih banyak lagi. Tajul Waqar. Kalau di yayasannya Pak, salah satunya tentu bukan satu-satunya, Muassasatul Quranil Karim was Sunnah. Itu sudah ada di 3 tempat di dunia, satu di Gaza sana, satu di Turki, dan kita juga di Indonesia ada. Ya, kalau saya lihat di Instagramnya itu di Depok. Ya, bapak-bapak bisa cek tentu di Instagram, ketik aja Darul Quranil Karim was Sunnah. Jadi mereka alhamdulillah, kalau acara Tajul Waqar kemarin itu sudah seri yang keempat. Jadi sudah 4 tahun berturut-turut saudara-saudara kita di sana melakukan acara itu. Jadi dibuat seperti pesta besar Pak. Ratusan orang ini menyetor hafalan Al-Qur'annya hanya dalam 1 kali majelis. Ya artinya satu Al-Quran itu kurang lebih 8 jam Pak ya, kalau dibaca cepat. Itu kalau lancar tentunya. Ya. Jadi dilakukan dalam 1 kali majelis, artinya mungkin cuma istirahat untuk kepentingan yang sangat mendesak, tapi itu dikhatamkan. Dan itu bukan cuma rakyat sipil Pak. Ya, kita juga video-videonya banyak, tentu bisa di-share juga nanti. Itu juga dilakukan oleh katakanlah kelompok pejuang kemerdekaan Hamas. Mereka juga punya acara, ada video dokumentasinya, mengenakan pakaian militer mereka, menyetorkan hafalan Al-Quran dalam 1 juz, dalam 1 kali duduk, 1 majelis maksudnya. Dan di bagian pengantar itu pimpinan batalion itu mengatakan, Palestina lan tuharrara illa bil Quran. Palestina katanya
tidak mungkin dibebaskan dan dimerdekakan kecuali dengan Al-Quran. Ya, jadi itu pesannya Pak. Orang-orang yang berjuang ini, yang kita lihat cuplikan-cuplikan videonya itu, yang sebagian membawa delivery service, bom ke tank Merkava itu, dilihat Pak ya, video-videonya itu ada yang bawa delivery bomnya itu di titik nol istilahnya untuk meledakkan tank yang sangat canggih itu Merkava. Bayangkan tank yang sangat canggih ini dengan sistem radar, deteksi makhluk-makhluk hidup ya, tapi pejuang kemerdekaan Palestina ini bisa datangi secara langsung tank itu dan meletakkan bom itu pas di titik hancur dari tank Merkava itu. Mereka menegaskan bahwa Palestina tidak mungkin dibebaskan kecuali dengan Al-Quran. Ya. Bahkan di Brigade Al-Qassam itu ada namanya Saraya Al-Huffaz, kelompok pasukan khusus elit para penghafal Al-Quran. Jadi kalau di militer, di tempat-tempat yang lain, mungkin kepangkatan itu dihitung Pak dari katakanlah pendidikan, kemudian latihan, kemudian prestasi dan seterusnya, sikap dan seterusnya, attitude dan seterusnya. Maka kalau di Gaza sana, khususnya contoh yang kita kemukakan tadi, saudara-saudara kita dari Brigade Izzuddin Al-Qassam itu, sayap militer dari Hamas itu, salah satu kriteria untuk menjadi pasukan elit itu adalah hafalan Al-Quran. Ya, jadi saya kira Pak ini susah kita dapat di tempat lain. Ya, di mana salah satu ukuran prestasi itu, walaupun bukan satu-satunya tentunya, yaitu kedekatan dengan Al-Quran yang dihitung lewat hafalan Al-Qurannya. Ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian sama berbahagia, tentu pesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman kita di Gaza itu bahwa perjuangan mereka, walaupun yang kita lihat dari luar itu adalah perjuangan bersenjata mereka, dukungan sampai titik darah penghabisan oleh rakyat Palestina terhadap pejuang Gaza sana. Ya ini kan Pak, mereka membangun terowongan-terowongan bawah tanah. Sangat mudah sebenarnya kalau ada di antara orang-orang Gaza itu mau jadi pengkhianat. Dia bisa dapat uang banyak dengan membocorkan rahasia tentang terowongan-terowongan itu. Dan tentu puluhan ribu dari tentara katakanlah Hamas ini adalah anak-anak, putra-putra, saudara-saudara dari warga sipil yang ada di permukaan tanah itu. Sangat mudah kalau mereka ingin membeli dunia, kalau ingin mengorbankan saudara-saudara mereka yang berjuang. Tapi mereka semua, alhamdulillah, itu persangka baik kita kepada mereka, bahwa mereka ingin menegaskan bahwa perjuangan mereka ini adalah dengan Al-Quran. Ya. Makanya Bapak-Bapak Ibu sekalian sama berbahagia, titipan saya yang pertama lewat majelis kita yang mulia ini insyaallah ta'ala adalah mari kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau kemarin level kita dengan Al-Quran di sini, mulai hari ini kita tingkatkan lebih tinggi. Kita selalu meningkatkan keakraban kita dengan Al-Quran. Dan tidak mesti Pak bahwa kita tidak perlu kita berkecil hati. Mungkin karena faktor usia atau karena faktor hafalan Al-Quran dan seterusnya. Bukan yang penting hasilnya, yang penting prosesnya. Yang penting
prosesnya. Kita sudah masuk di jalan untuk mendekatkan kita kepada Al-Quran. Lewat hafalan, lewat tadabbur, lewat majelis-majelis pengkajian Al-Quran, lewat tahsin, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Kita sudah lihat Pak, mukjizat, salah satu mukjizat insya Allah Islam di abad ini, yang mana banyak juga kita lihat akibat contoh dan teladan saudara-saudara kita di Gaza itu, orang-orang di Amerika, di Eropa masuk Islam Pak. Bukan karena diceramai kayak saya yang ngomong ini. Mereka masuk Islam karena heran melihat bagaimana saudara-saudara kita di Gaza sana, mereka sudah dibombardir, mengalami genosida, sudah 100 hari lebih, tapi mereka masih bisa mengatakan Alhamdulillah. Mereka pusing, ini makan apa ini orang? Ya, bahasa kita ya. Orang ini makan apa? Vitamin apa yang dia makan? Kok bisa dibombardir seperti itu, dibantai seperti itu? Alhamdulillah. Ya. Bukti nyata Pak, action yang menjadikan orang-orang di barat itu masuk Islam. Bukan ceramah lewat saya ini. Iya. Dan itu kita lihat Pak lewat Al-Quran ini. Ya, mereka menunjukkan bahwa kedekatan mereka dengan Al-Quran itu bukan sekedar kata-kata, tapi dibuktikan dalam kenyataan kehidupan mereka. Dan ini Pak, mohon maaf ini karena kajian kita tafsir. Ya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini Pak menyapa orang-orang yang beriman. Kita tentu sudah sering mendengar penceramah-penceramah kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita menjelaskan tentang panggilan khusus ayat ini kepada orang-orang beriman. Nah, jangan salah Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu memang hadis menjelaskan bahwa ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meningkat di bulan Ramadan. Itu jelas Pak. Tapi kita juga harus memahami konteks yang lebih luas, bahwa kualitas ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memasuki bulan Ramadan itu sudah sangat bagus. Makanya di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibrilu ya'tihi kulla lailatin fi Ramadana fayudarisuhul Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu, kata Ibnu Abbas, ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dekat. Ordal ini orang dekat. Orang dalam lingkaran keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu sebelum memasuki bulan Ramadan ajwadan nas, orang yang sangat dermawan. Jadi ini belum masuk bulan Ramadan ini Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana profilnya Nabi sebelum masuk bulan Ramadan adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Jadi belum masuk bulan Ramadan Pak, belum masuk bulan Ramadan, sahabat ini sudah menjelaskan bahwa kalau kalian mau tahu dari 1.000, dari 1.000.000 manusia yang mana itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Muhammad itu ciri-cirinya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Ya, luar biasa Pak. Ya, jadi bukan dijelaskan bahwa Nabi itu apa yang paling gagah atau yang paling dan seterusnya. Yang ditekankan oleh sahabat ini karakternya, sifatnya.
Dan bahwa ciri-cirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Jadi ini Pak, ini mumpung ini kita masih di bulan Rajab. Ini pekan ketiga, tanggal 16 Rajab hari ini. Berarti tinggal kurang lebih 6 pekan lagi insya Allah Ta'ala kita memasuki bulan Ramadan. Mumpung Pak, kita masih ada di bulan Rajab ini, maka inilah waktunya sejak sekarang. Bahkan semestinya sejak kemarin-kemarin kita sudah mulai berkompetisi Pak. Supaya kita memasuki bulan Ramadan, kualitas kita sama seperti Nabi tadi. Bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Itu sebelum memasuki bulan Ramadan, Pak. Memang nanti memasuki bulan Ramadan meningkat lagi. Lanjutan hadisnya, wa kana ajwada ma yakunu hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi, menjadi lebih dermawan lagi ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, ini Pak, ini hadis ini kalau penjelasan ulama mengatakan juga menunjukkan keutamaan silaturahim dan memiliki teman orang-orang soleh. Ya, jadi di bulan Ramadan seperti itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ya sebenarnya kan kalau mau ibadah sendiri bisa saja. Apa susahnya? Ya tapi subhanallah dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat agung, bahwa di bulan Ramadan seperti itu pun beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril ini ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kana Jibrilu ya'tihi fi Ramadan kulla lailah. Setiap malam Jibril datang ke rumahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayudarisuhul Quran, maka keduanya saling menyetor hafalan Al-Quran. Ya, jadi mudarasah itu menyetor hafalan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan Al-Quran kepada malaikat Jibril juga memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu Pak, ini Al-Quran ini 13 tahun kan turunnya. Ya. Nah, Al-Quran ini tentu ada susunannya. Sementara Al-Quran ini kan turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Ya, ada peristiwa A, ada peristiwa B, ada peristiwa C. Nah, hafalan Al-Quran itu untuk mengkonsolidasikan bacaan urutan-urutan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah makanya sehingga kita dapatkan Al-Quran ini sesuai dengan urutan yang ada sekarang. Mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya itulah dahulu yang di setiap tahun distorkan oleh Rasulullah SAW dan juga distorkan oleh malaikat Jibril. Dikonsolidasikan Al-Quran itu sesuai dengan susunan-susunan yang kita kenal sekarang ini di mushaf kita. Nah, kemudian Ibnu Abbas lanjutkan lagi ceritanya. Bagaimana ini Rasulullah kalau mau masuk bulan Ramadan tadi? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khairi minarihil mursala. Dan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibnu Abbas, ketika didatangi oleh malaikat Jibril seperti itu setiap malam Pak, didatangi oleh malaikat Jibril untuk mendengar dan memperdengarkan Al-Quran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya lebih baik, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ajwada bil khairi minarihil mursalah. Di Saudi itu Pak, di Jazirah Arab sana, 1 tahun itu mungkin hujan itu cuma 5 kali Pak dalam setahun. Ya, jadi ya tentu sekarang ini kita lihat ada beberapa bagian atau kawasan yang hijau. Karena sudah ada bagian yang mungkin intensitas hujan, ya kita tahu Pak, ini 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir ini musim ini sudah tidak bisa diprediksi ya, tidak sama pelajaran kita dahulu waktu di SD, ada musim hujan, ada musim kemarau. Tapi secara umum ya paling tidak
ketika saya masih mukim di sana, hujan di Jazirah Arab itu Pak paling cuma 5 kali dalam setahun. Makanya berbeda itu orang-orang Arab Pak dengan kita orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia, kalau hujan itu kita menghindar, kita cari payung, ya karena kita tidak mau basah. Ya. Tapi kalau orang-orang Arab, utamanya kalau dari Saudi misalnya, kalau hujan itu dia disuruh senang. Mereka tidak menghindar kalau hujan. Kenapa? Karena ini cuma 5 kali dalam setahun. Ya, mereka justru suka kalau hujan. Tidak sama seperti kita Pak. Ya, karena banyak hujan, lebih selamat cari payung untuk tidak kena basah. Ya. Kalau mereka tidak, ya makanya rumah-rumah kita juga beda Pak. Kalau rumah kita atapnya untuk membuat air mengalir cepat. Sementara mereka kan tidak pakai atap Pak. Kita lihat rumah-rumah mereka dari atas. Cuma rata saja ya karena memang hujannya cuma 5 kali dalam setahun ya. Nah dahulu Pak kehidupan apalagi 14 abad yang lalu kehidupan sangat keras di Jazirah Arab itu kering kerontang. Maka kebahagiaan yang paling besar bagi orang-orang Arab dahulu di kawasan yang kering, tandus, sangat panas seperti itu adalah kalau datang angin yang berhembus kencang yang akan membawa awan dan mendung dan setelahnya akan membawa air dan hujan. Bayangkan Pak, ketika kering panas ini bukan dari atas saja Pak, dari bawah juga, karena kalau sudah panas dari atas ini membakar batu-batu dan seterusnya ya, panas itu kita ketemu dengan panas dari atas dan dari bawah. Kemudian tiba-tiba datang angin yang kencang. Bagaimana bahagianya Pak orang-orang Arab yang hidup di daerah tandus seperti itu, karena mereka tahu hujan akan datang. Maka inilah Pak gambarannya Ibnu Abbas ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu kalau masuk bulan Ramadan dan kalau didatangi oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik, lebih dermawan daripada angin padang pasir yang akan membawa hujan dan air. Ya, makanya nih Pak, hadis ini sulit dipahami kecuali kalau kita memahami juga kondisi geografis yang ada di Jazirah Arab sana. Ya, ini ungkapan yang sangat Arab, betul. Ya, tapi ya mungkin karena Ibnu Abbas tidak menemukan cara mengungkapkan yang lebih baik tentang kedermawanan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali menggambarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, lebih dinanti daripada orang-orang Arab dahulu menanti angin berhembus yang akan membawa hujan. Radhiyallahu taala anhuma. Tapi yang saya garis bawahi di situ Pak, yang kita garis bawahi dari hadis itu adalah kualitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memasuki bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Qarhi, salah seorang ulama salaf, mengingatkan kita Pak tentang bagaimana bulan Rajab ini. Beliau mengatakan, Rajabun syahruz zar'i wa Sya'ban syahru saqyiz zar'i wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Bulan Rajab itu, kata beliau, ini bulan Rajab yang kita ada di dalamnya ini Pak, yang kita sudah memasuki awal pekan ketiga dari bulan Rajab ini, tanggal 16. Bulan Rajab ini, kata beliau, adalah bulan untuk menanam ketaatan, amal saleh, ibadah. Inilah bulannya, kata beliau. Adapun bulan Sya'ban nanti 2 pekan lagi yang akan datang insya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita kepadanya dan kepada Ramadan nanti. Adapun bulan Sya'ban itu, kata beliau, adalah bulan untuk menanam dan merawat ibadah yang kita sudah lakukan sejak bulan Rajab kemarin. Adapun bulan Ramadan, katanya,
adalah bulan bagi kita orang-orang beriman untuk memetik buah dari tanaman ketaatan yang sudah kita tanam sejak bulan Rajab kemarin dan kita sudah rawat dan kita siram pada bulan Sya'ban kemarin. Ya, jadi keterangan ini Pak menunjukkan bahwa kalau kita betul-betul Pak mau merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan nanti, mumpung kita masih ada di bulan Rajab ini Pak, sejak sekarang lah waktunya bagi kita untuk menanam ibadah itu sejak sekarang. Biasakan diri kita dengan berbagai macam ibadah sejak sekarang. Infak sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas tadi. Puasa-puasa sunnah sebagaimana juga dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran sejak sekarang Pak. Sejak sekarang kita sudah, ya sebagaimana juga mungkin sebagian kita bersih-bersih rumah sejak sekarang ya, sebelum memasuki bulan Ramadan. Begitu juga Pak dengan ibadah-ibadah. Sejak sekarang ini kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran, dengan sedekah, dengan puasa-puasa sunnah, dengan berbuat baik kepada tetangga, dengan memperbaiki dan menghiasi akhlak kita, dengan berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup, dengan lebih sayang kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita, memperhatikan mereka, silaturahim, kirim WA dan seterusnya dan seterusnya. Sejak sekarang kita lakukan Pak, dengan harapan bahwa nanti di bulan Sya'ban kita bisa perbaiki dan memasuki bulan Ramadan nanti kita sudah mendapatkan buah dari ibadah yang kita lakukan itu. Dan ini ibadah ini Pak ada kenikmatan di dalamnya. Nabi SAW mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 kata Rasulullah SAW, siapa yang memilikinya maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi rupa-rupanya iman itu Pak ada rasanya, dan rasanya itu manis. Bukan saya yang bilang ini Pak, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita ibadah Pak, hati-hati kalau kita tidak rasakan manisnya itu. Kita harus khawatir ibadah kita tidak diterima. Jadi rupa-rupanya ibadah itu ada rasanya, dan rasanya ibadah itu manis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi mengatakan, di antara asmaullah adalah asy-syakur. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha bersyukur, maha berterima kasih. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun hamba yang melakukan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Mungkin tidak semuanya, tapi ada sesuatu yang dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang dilakukan oleh hamba itu. Ya, makanya Pak, kalau kita setiap selesai kita melaksanakan ibadah, bagus itu kita mengecek kita punya hati Pak. Setiap kita selesai melaksanakan ibadah, sangat bagus kalau kita mengecek hati kita. Kita selesai sholat, kita selesai membaca Al-Quran, kita selesai ikut kajian tafsir seperti ini, kita selesai ibadah puasa, kita selesai bersedekah, kita selesai berbuat baik kepada sesama manusia, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita periksa Pak, kita punya hati. Ada tidak manis yang kita rasakan di dalam hati kita itu? Ada tidak ketenangan yang kita rasakan di dalam hati kita? Kalau kita bisa merasakan Pak bahwa setelah melaksanakan ibadah itu kita merasakan ada ketenangan di dalam hati kita, maka kita bisa berharap Pak bahwa ibadah kita insya Allah diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ibadah Pak,
Kita salat, kemudian kita keluar dari salat, tapi kok kayaknya justru ada yang hilang. Ya, kok kayaknya ada yang hampa. Kok kayaknya tidak ada rasanya. Wah, ini kita harus khawatir, Pak. Ya, kita harus khawatir bahwa jangan-jangan ibadah kita ini tidak diterima dengan baik. Ya, makanya Pak, habis salat itu zikir pertama yang kita baca setelah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa itu Pak? Istighfar. Makanya Pak, setiap selesai ibadah itu zikir pertama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istighfar. Itu Pak, untuk menambal, jangan sampai kita punya salat ini kita tidak rasakan tadi itu manisnya. Istighfar, ya Allah, mana ini manisnya kok tidak ada ini. Istighfar cepat. Istighfar cepat. Jangan sampai manisnya itu pergi. Atau kalau memang ada kurangnya, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Istighfar. Ini ibadah Pak, dan semua ibadah seperti itu. Salat, puasa, zikir, apapun ibadah yang kita lakukan Pak, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah sosial istilahnya, itu selalu bisa kita rasakan kedekatan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Ibadah siyam dalam narasi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kata Allah Subhanahu wa taala kepada kalian berpuasa. Kenapa Pak? Di tema itu sebagaimana kita lihat juga di dalam ayat yang kita baca ini, kata-kata siyam. Puasa ini Pak, ibadah universal. Ya, makanya ulama kita mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, kelihatannya waktu saya untuk pengantar ini sudah akan habis. Ya, saya akan percepat Pak. Ulama kita mengatakan bahwa ayat ini ketika menjelaskan bahwa puasa ini kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ayat ini tentu menjadi keterangan yang pasti bagi kita orang-orang yang beriman ini bahwa benar ibadah puasa ini adalah kewajiban dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, bukan cuma kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, akan tetapi juga kepada umat-umat beriman sebelum kita, umatnya nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata ulama-ulama kita, ulama-ulama tafsir mengatakan, membuktikan bahwa kemaslahatan serta manfaat yang ada di dalam ibadah puasa ini sifatnya universal, bukan hanya ada dan dibutuhkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga ada dan dibutuhkan oleh umat-umat yang lain sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, ya ini kita sekarang hidup di dunia yang terbuka seperti ini, di mana informasi sudah sangat terbuka. Kita lihat bagaimana tradisi puasa ini ada di dalam hampir semua komunitas masyarakat. Agama-agama mungkin kita tidak perlu sebut lagi. Kedokteran pun menganjurkan kita diet misalnya. Ya, orang-orang penganut agama-agama timur punya juga tradisi puasa ini. Sehingga kita lihat bagaimana bukti dari universalisme puasa itu. Tapi bukan itu yang saya mau tekankan Pak. Yang saya mau tekankan justru bahwa karena ibadah puasa ini dilakukan oleh banyak manusia, bahkan bisa kita katakan semua komunitas-komunitas yang beradab melakukan puasa, maka sangat penting bagi kita umat Islam ini untuk menegaskan
puasa kita sebagaimana narasi Al-Quran, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? Karena jangan salah Pak, ya ini walaupun puasa kita ini mirip dengan puasanya umat-umat yang lain, komunitas-komunitas yang lain, kelompok-kelompok beradab yang lain, tapi bukan berarti puasa kita sama dengan puasanya orang lain. Berbeda Pak, khas. Ya, dia memiliki keunikan tersendiri. Ya. Makanya Pak, saya sengaja di dalam tema itu menggunakan istilah siam, tidak menggunakan istilah puasa. Karena kalau istilah puasa bisa saja persepsi orang mungkin sama dengan apa yang dia pahami. Saya juga tidak menggunakan istilah diet misalnya. Walaupun sebenarnya mungkin secara bahasa sama. Diet, puasa dengan siam secara bahasa sama. Siam itu Pak secara bahasa adalah menahan diri. Artinya menjauhkan diri dari satu perbuatan tertentu. Diet itu kan seperti itu juga. Artinya kita meninggalkan makanan-makanan tertentu. Puasa apalagi? Ya, makanya kalau di tradisi timur itu ada istilahnya puasa putih dan seterusnya. Ya, artinya menahan diri dari hal-hal tertentu. Tapi siam memiliki makna yang berbeda dari itu semua. Dan inilah yang ingin kita garis bawahi di sini sebagai penutup Pak. Bahwa penting bagi kita ini, umat Islam ini Pak, untuk ketika kita ingin mendalami dan menghayati ibadah kita, bahkan agama kita secara umum, untuk sering-sering merujuk dan mengkaji dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa Pak? Karena ini ibadah ini Pak normatif. Iya. Dan banyak segi dari ibadah itu tidak bisa kita tangkap dari penjelasan-penjelasan yang ada di buku. Iya. Saya kasih contoh sederhana Pak. Salat. Coba kita ambil buku salat Pak, buku tata cara salat. Satu misalnya. Ada tidak Pak di dalam buku salat itu misalnya yang praktis tentu maksud saya ini. Ada tidak Pak di dalam buku salat itu penjelasan tentang khusyuk di dalam salat? Ada atau tidak Pak? Biasanya tidak. Kalau mau khusyuk biasanya kita butuh buku yang lain untuk menjelaskan tentang khusyuk. Karena khusyuk juga ini bab yang besar. Ada tidak Pak? Di dalam salat itu penjelasan tentang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan salat. Ada tidak Pak? Di buku tata cara salat itu? Tidak ada. Padahal kita yakin Pak, seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dahulu ketika salat beliau sangat khusyuk. Beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mewujudkan tauhid. Beliau mewujudkan inabah. Beliau mewujudkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mewujudkan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mewujudkan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua bab-bab yang besar itu Pak, tidak ada kita dapat di dalam buku tata cara salat. Ya, padahal Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa justru amal-amal hati di dalam salat itu jauh-jauh lebih penting daripada tata cara yang sifatnya fisik itu. Lebih penting ibadah hati itu daripada tata cara yang sifatnya lahir. Begitu juga puasa Pak. Puasa yang kita lakukan itu lebih penting hati kita puasa Pak daripada mulut kita yang berpuasa. Walaupun tentu bukan berarti tidak boleh ditinggalkan. Ya. Bukan berarti boleh ditinggalkan. Hanya saja lebih penting hati kita berpuasa lebih dulu sebelum mulut kita yang
yang berpuasa. Bayangkan Pak, kalau kita hanya membaca puasa itu dari buku tata cara puasa saja, maka mungkin 80% dari hakikat puasa itu luput dari perhatian kita. Ya, makanya ketika Nabi SAW mengajarkan misalnya salat kepada sahabat-sahabatnya, Nabi SAW hanya mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian, kata Rasulullah SAW, sebagaimana kalian melihat saya melakukan salat. Beliau tidak menjelaskan kayak saya ini Pak. Beliau melakukan salat, kemudian menyuruh sahabat-sahabat untuk memperhatikan bagaimana itu tata cara salatnya Nabi SAW untuk mereka ikuti. Karena lebih banyak yang bisa disampaikan lewat perbuatan Pak daripada apa yang disampaikan lewat lisan. Ini pedagogi mengatakan, kalau kita menjelaskan begini katanya, kalau guru itu menjelaskan lewat kata-kata seperti ini, cuma mungkin 30-40% yang ditangkap oleh hadirin. Jadi dari tadi ini Pak, saya berbicara mungkin hampir 45 menit. Mungkin cuma 15 menit Pak, paparan saya ini yang betul-betul ditangkap oleh publik yang benar-benar memperhatikan. Cuma 15 menit Pak, walaupun saya bicara 45 menit. Iya. Makanya Nabi SAW ketika salat itu tidak menjelaskan. Beliau mempraktekkan salat, baru kemudian menyuruh sahabat-sahabat untuk memperhatikan dan mengamalkannya. Karena memang salat itu Pak tidak bisa dijelaskan begini. Ini cuma menyampaikan 30% saja dari esensi salat itu. Ada 60% tersisa atau 70% tersisa dari salat itu yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Makanya Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia, sebagai penutup ini ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Penting bagi kita ketika kita ingin mengkaji agama kita ini Pak, untuk sering-sering merujuk kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Nabi SAW, keterangan dari sahabat-sahabatnya bagaimana betul itu salatnya, puasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena keterangan-keterangan mereka inilah yang kalau kita akumulasikan, baru kita bisa memahami secara utuh bagaimana ibadah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian Bapak-bapak, Ibu yang sama berbahagia, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.